Halo Sobat Belude, selamat datang di podcast diskusi Belude. Yuk mengenal Belude. Kembali lagi bersama saya Al-Musanur Kazim, yang kali ini akan menemani Sobat Belude untuk mendiskusikan terkait rencana bisnis anggaran Belude atau RBA. Nah, nanti seputar belanja yang sebelumnya kita sudah membahas terkait pendapatannya di episode ke-6. Nah, untuk episode ke-7 ini nanti kita akan membahas terkait belanja yang ada di dalam rencana bisnis anggaran BLUD seperti itu. Nah, saya ditemani oleh narasumber spesial kami juga nih saat ini, yaitu adalah Ibu Siti Nurmarianti, SE CAAT, selaku konsultan keuangan BLUD seperti itu, teman-teman. Nah, Ibu Siti Nurmarianti ada di sebelah saya nih. Halo Ibu. Halo Mas Musa, kabar baik. Luar biasa ya. Halo Sobat BLUD. Di episode sebelumnya kita membahas terkait pendapatan Ibu ya. Nah, saat ini kita akan membahas terkait belanja yang ada di rencana bisnis anggaran BLUD ya. Jadi karena banyak kebingungan ya dari teman-teman Sobat BLUD, seperti apa sih belanja yang ada di RBA BLUD, apakah seperti yang sebelumnya tidak terlalu rinci atau seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti itu Ibu. Jadi untuk belanja di dalam Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD ini Mas Musa agak berbeda ya dengan yang sebelumnya UPT begitu. Tetapi tidak jauh sih bedanya, hanya BLUD kini wajib untuk merincikan apa saja sih belanjanya begitu. Lebih rinci jadinya. Betul, seperti itu. Dan yang betul. sebelumnya mungkin tidak terlalu rinci, sekarang lebih rinci lagi seperti itu. Betul, jadi istilahnya BLUD nantinya akan memiliki kode akun sendiri nih untuk pengelolaan keuangannya, betul. Termasuk di dalamnya pendapatan, belanja, dan juga nanti pembiayaan. Baik. Nah, untuk belanja sendiri sebenarnya untuk strukturnya seperti apa? Di dalam Badan Layanan Umum Daerah nanti untuk belanja akan dibagi menjadi dua. Jadi ada belanja operasi dan juga belanja modal. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan yang sebelumnya, hanya belanja ini nanti akan dikelola sendiri oleh BLUD itu. Nah, belanja operasi itu apa saja? Yang pertama adalah belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, lalu belanja bunga dan juga belanja lain. Nah, untuk belanja pegawai tentunya yang bersangkutan dengan pegawai begitu ya Mas Musa. Nah, seperti misalkan belanja gaji, tunjangan, nah di situ masuk ke dalam belanja pegawai. Kalau belanja barang dan jasa tentunya yang berhubungan dengan pembelian barang dan juga jasa pihak ketiga. Nah, untuk barang sendiri nantinya akan dibagi lagi klasifikasinya sebenarnya. Ada belanja pakai habis, kemudian belanja yang lain sesuai dengan coanya masing-masing dari BLUD itu. Nah, untuk belanja jasa ini khusus untuk belanja jasa dari pihak ketiga. Jadi misalkan ada kerjasama antara BLUD itu dengan pihak ketiga, mungkin contohnya dalam jasa konsultansi begitu ya. Iya, itu bisa dimasukkan ke dalam belanja barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah belanja bunga. Nah, misalkan kalau kita kan kalau di BLUD tetap ada rekening begitu ya Mas ya. Betul. Untuk operasional, untuk pendapatan, pengeluaran, dan mungkin juga ada rekening utama begitu. Nah, biasanya ada bunga yang dipotong oleh bank, betul. Nah, itu harus diakui sebagai belanja. Oh, tetap dimasukkan belanja, meskipun itu kan otomatis dari bank ya sebetulnya. Ya. Tetap diakui sebagai belanja, dicatat oleh BLUD seperti itu. Betul, karena secara pencatatan kan ada uang ya. Betul. Ada uang di rekening, kemudian ada dipotong bunga, berarti kan otomatis uang itu akan berkurang. Nah, itulah nanti juga termasuk di dalam pertanggungjawaban untuk BLUD. Nah, belanja selanjutnya di dalam belanja operasi itu ada belanja lain. Belanja lain ini biasanya nanti yang tidak bisa ditampung di dalam belanja pegawai, barang dan jasa, dan juga belanja bunga. Ini untuk belanja lain. Kemudian jenis belanja yang kedua adalah belanja modal. Nah, belanja modal ini kita bagi menjadi 6 jenis ya. Yang pertama adalah belanja tanah,
Tentunya untuk belanja tanah ya, untuk pembelian tanah ya. Tanah ya, betul. Tanah BLUD, kantor mungkin, atau ruang pelayanan dan lainnya. Nah, kemudian untuk belanja yang kedua adalah belanja gedung dan bangunan. Belanja gedung dan bangunan. Betul. Bangunan pelayanan, bangunan kantor, itu misalnya untuk belanja. Kemudian selanjutnya ada belanja peralatan dan mesin. Jadi semua peralatan, peralatan kantor, peralatan komputer mungkin, kemudian mesin ini mungkin seperti kendaraan roda 2, roda 4 begitu ya. Nah, itu bersifat aset seperti itu. Betul, itu masuk ke dalam belanja peralatan dan mesin. Kalau modal tentu aset nanti masuknya, betul. Oke, untuk selanjutnya tentunya ada belanja jalan, irigasi dan jaringan. Nah, ini salah satu belanja modal juga yang biasanya dilakukan oleh BLUD, tentunya nanti akan diarahkan menjadi aset untuk belanja modal. Kemudian Mas Musa nih, yang selanjutnya dari belanja modal itu ada belanja modal aset tetap lainnya. Nah, belanja modal aset tetap lainnya ini apa saja sih? Nah, itu contohnya seperti buku, kemudian lukisan, kemudian bahan perpustakaan. Nah, aset tetap lainnya ini nantinya tetap akan ada penyusutan juga, seperti jadi bisa dibilang buku itu nanti juga akan disusutkan berarti. Betul, karena merupakan aset. Baik. Kemudian yang terakhir dari belanja modal ada belanja aset lainnya. Nah, ini yang unik, belanja aset lainnya ini contohnya seperti kemitraan. Betul. Seperti apa itu kemitraan? Kemitraan itu merek dagang. Oh, ya, pembelian merek gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga aset tidak berwujud seperti software. Oh, software aplikasi ya, seperti itu ya, aplikasi. Betul, itu nanti masuk ke dalam belanja modal aset lainnya. Oh, baik. Nanti pembelian misalnya ada pembelian pengembangan aplikasi, kemudian juga pembelian sistem gitu, berarti masuknya ke aset lainnya seperti itu ya. Aset lainnya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat BLUD nih terkait konsolidasi dari belanja BLUD ini seperti apa sih sebetulnya mekanismenya? Nah, baik, untuk konsolidasi nih Mas Musa, nah ini menarik juga dari belanja yang rinci tadi di dalam BLUD ini bagaimana sih pengakuannya di pemerintah daerah betul. Keuangan daerah. Nah, untuk konsolidasi RBA menjadi RKA itu menggunakan referensi Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya tentang klasifikasi, kodifikasi dan juga nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah. Nah, itu proses konversi RBA menjadi RKA perlu memperhatikan yang pertama program, kemudian yang kedua kegiatan, yang ketiga sub kegiatannya, lalu yang keempat adalah kode rekeningnya. Sangat rinci berarti Ibu ya, luar biasa. Baik. Rinci itu. Karena memang di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya tentang klasifikasi tadi, itu kita di kode rekening atau kode akun untuk BLUD bukan BLUD ya, ini terkait dengan keuangan daerah sendiri itu sampai di level 6 Mas. Level 6? Ya, jadi sampai kepada sub rincian objek. Betul. Jadi nantinya di dalam belanja BLUD yang belanja operasi dan juga belanja modal itu akan dikonsolidasikan ke APBD atau RKA di bagian belanjanya dengan memperhatikan program kegiatan dan juga sub kegiatan. Kemudian bagaimana sih cara konsolidasinya begitu ya? Nah, konsolidasinya dengan memperhatikan tadi program kegiatan dan sub kegiatan dari BLUD ke Pemda atau ke APBD. Nah, itu yang pertama untuk belanja operasi sendiri nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam belanja pegawai BLUD, kemudian belanja barang dan jasa BLUD dan belanja bunga BLUD. Jadi tidak sampai objek dan rincian objeknya.
Oh, sampai sub kegiatannya saja. Betul. Kemudian kalau untuk belanja modal seperti apa nih? Nah, belanja modal ini terkhusus nanti tetap di belanja modal masing-masing. Jadi misalkan tadi kan ada belanja modal tanah begitu ya. Betul. Nah, nantinya belanja modal di BLUD pun juga akan dikonsolidasikan masing-masing. Jadi belanja modal tanah ke belanja modal tanah BLUD begitu. Oh, ini sejenis. Betul. Untuk konsolidasi di belanja modal itu nantinya akan masing-masing. Jadi kalau belanja modal tanah ya dikonsolidasikan ke belanja modal tanah. Kemudian kalau gedung bangunan ya gedung bangunan begitu. Dan seterusnya di belanja modal BLUD itu sendiri. Oke, mungkin itu sih untuk konsolidasi dari belanja yang ada di BLUD ke APBD itu seperti apa ya. Itu tadi harus memperhatikan program kegiatan dan juga subkegiatannya yang akan nyantol ke dinas ya. Ke dinas dan juga Pemda maksud saya. Itu ya. Luar biasa, berarti untuk belanja rinciannya sangat. Ya, tadi pendapatan di episode 6 itu sudah sangat rinci ya. Ternyata yang belanja lebih rinci lagi ternyata. Ini saja kita belum bahas terkait pergeseran Ibu ya. Kemudian nanti juga ada perubahan ya. Perubahan juga nanti ada bagaimana nyusun dokumennya juga, itu kan luar biasa. Berarti untuk RBA ini memang merupakan dokumen yang wajib ya disusun oleh BLUD karena memang di sana nanti akan tertuang dalam 1 tahun tersebut BLUD nanti akan menganggarkan pendapatan berapa dan juga belanja berapa seperti itu. Mungkin itulah pembahasan untuk episode ke-7 kali ini terkait belanja yang ada di RBA BLUD atau rencana bisnis anggaran BLUD seperti itu teman-teman. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait pergeseran, kemudian terkait penyusunan dokumen RBA dan juga terkait perubahan yang ada di RBA itu sendiri seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam terkait informasi seputar BLUD, Sobat BLUD bisa langsung saja berkunjung ke situs resmi kami yaitu di blud.co.id yang nanti akan tertulis di dalam kolom deskripsi seperti itu. Nah, terima kasih untuk Ibu Nurma yang sudah menemani kami untuk pembahasan RBA yang sangat luar biasa ini. Terima kasih untuk menyempatkan karena di sela-sela kesibukan yang luar biasa karena sudah mendekati akhir tahun di mana sangat banyak kunjungan dan proyeknya ya Ibu ya. Terima kasih kepada Sobat BLUD yang selalu setia untuk mengikuti topik-topik seputar BLUD yang selalu kita sajikan untuk menemani teman-teman BLUD yang ingin memahami seputar BLUD. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk kita memberikan improve untuk konten-konten seputar BLUD selanjutnya. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Sobat BLUD.